Murka Ruben Onsu kepada suami dari Wendy, adik Sarwendah, ketika live dengan putri Ruben Onsu di malam hari pula, yang membuat Ruben merasa miris karena putrinya dibiarkan membaca komentar-komentar dari netizen tentang ayah dan ibundanya yang kini tengah berprahara. Yang lebih miris lagi karena gestur bahkan ucapan dari anak Ruben saat live tersebut terlihat kesal atau sebal dan terkesan tidak lagi peduli dengan sosok ayahnya. Padahal putrinya itu sudah lama tidak bertemu Ruben selaku ayah biologisnya, yang ia tuding dihambat Sarwendah dengan banyak alasan. Lantas, benarkah kondisi tersebut membuat pihak Ruben semakin kuat mengarah kepada langkah hukum, sebagaimana disarankan netizen untuk merebut hak asuh anaknya dari Sarwendah? Seperti apa pula pandangan psikolog terkait sikap seharusnya terhadap hak anak agar tetap dipenuhi dari kedua orang tua yang sudah bercerai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Ruben Onsu terlihat murka kepada suami dari Wendy, adik Sarwendah. Hal itu terlihat dari postingan Ruben Onsu terbaru di akun sosial media terbarunya. Ya, Ruben memposting sebuah video yang memperlihatkan anaknya sedang live di salah satu platform sosial media. Dalam captionnya, Ruben Onsu menandai akun suami dari adiknya Sarwendah dan menyayangkan orang sekitarnya telah membiarkan dan memberikan kesempatan kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan siaran live di sosial media dan membiarkan anaknya itu membaca komentar yang tidak terkontrol dari netizen. Hal itu menurut Ruben Onsu sama saja merusak mata, hati, dan pola pikir anak tersebut. Saya mengenal anak saya sejak lahir. Karena itu, menurut saya, membiarkan atau memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur untuk melakukan live dan membaca komentar yang tidak terkontrol sama saja dengan merusak mata, hati, dan pola pikir mereka. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan sebelumnya, tetap saya yakin reaksi yang ditunjukkan anak saya tidak muncul begitu saja. Pasti ada suasana, pengaruh, atau sudut pandang tertentu yang sudah ditanamkan di pikirannya yang menurut saya tidak baik. Untuk Joe Octavianus, kamu juga seorang ayah. Coba lihat kembali, apakah pantas seorang anak berbicara seperti itu? Kamu juga sering membuat konten bersama anak saya. Seharusnya kamu memahami bahwa anak itu masih memiliki ayah. Jangan sampai terkesan seolah-olah hanya kamu dan istri yang peduli terhadap anak saya. Hingga akhirnya pandangan positif anak saya terhadap ayahnya menjadi hilang. Gak tahu diri ya namanya. Mereka lagi ngomongin si itu. Sebel guys, boleh ganti topik gak? Jangan Lu ganti ngomongin topik guys katanya, ayo. Masa ngomongin nggak penting gitu nggak sih? Iya. Ya ketahuan aja udah ngumpet-ngumpet dari tadi tahan napas loh. Nggak guna ya tahan napas ya? Ah. Iya, jangan bahas itu lagi guys. Iya lo nggak penting banget sih. Ngomongin itu lagi. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang juga menanggapi masalah tersebut. Menurutnya, jauh sebelum masalah ini menjadi besar, pihak Ruben sudah menyampaikan komplain atau keberatan kepada pihak Sarwendah ketika anak-anaknya dilibatkan dalam acara live di sosial media. Apalagi acara live di sosial media tersebut cenderung dilakukan di malam hari hingga tengah malam pula. Pihak Ruben juga meyakini bahwa ada pengaruh dari orang dewasa di sekitar anak tersebut sehingga akhirnya ada suatu penyampaian gestur atau bahasa tubuh atau ucapan dari anaknya yang terkesan sang anak tidak lagi peduli dengan ayahnya. Bahwa jauh sebelum masalah ini menjadi besar, sebenarnya kita sudah menyampaikan juga ya. Artinya tuh kalau abang melalui kuasa hukumnya ada
komplain ya, sebenarnya komplain atau keberatan dari Ruben jika anak-anaknya itu dilibatkan dalam live ya oleh ibunya, apalagi itu cenderung selalu di malam. Karena menurut dia anak kecil itu tidak boleh dilibatkan dengan hal-hal yang seperti itu, pekerjaan yang seperti itu live ya, karena malam ya itu tidak cocok buat anak-anak. Apalagi kan kalau kita lihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Ruben itu, anak-anak ini juga disuruh untuk membaca komen-komen ya, membaca komen-komen, terus kemudian memberikan menjawab komen-komen tersebut dalam live tersebut. Nah, ini yang menurut Ruben tidak seharusnya itu dilakukan, karena namanya area publik ya, ketika live TikTok itu walaupun dalam dengan alasan apapun, apa saja bisa jadi bahan pertanyaan dari masyarakat, kan begitu ya. Nah, dan kalau kita lihat dari apa yang di-share oleh Ruben Onsu itu kan juga ada beberapa masyarakat atau netizen yang ketika masuk di live itu kan menanyakan bagaimana kabar ayahnya, kangen enggak, kan begitu ya, kalau enggak salah kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi kan dari reaksi anaknya sendiri kan ada satu komunikasi yang menjawab, artinya jangan tanya itu gitu ya, masalahnya seperti itu. Apalagi kemudian terdengar ada orang dewasa yang mungkin meletuk ya, itu tidak penting. Nah, ini yang selalu disampaikan bahwa itu bukanlah satu lingkungan yang aman ya. Karena seharusnya kalaupun memang misalnya ada pertanyaan seperti itu seputar ayahnya, kangen apa enggak sama ayahnya, sebagai anak yang polos dan belum dibebani dengan pikiran atau informasi apapun, seharusnya dia menjawab ya kangen gitu loh. Karena sangat aneh sekali kalau misalnya ada seorang anak yang sudah lama nggak bertemu dengan ayahnya tidak kangen dan tidak menunjukkan ekspresi apapun, kan begitu ya. Karena itu bukan normalnya seorang anak yang masih di bawah umur, kan begitu. Apalagi ayahnya juga memiliki hubungan yang sangat dekat ya dengan dia. Kenapa tidak menunjukkan ekspresi apapun? Dan seperti apa yang disampaikan oleh Ruben dalam postingannya, kan dia tahu betul, mengenal betul anaknya sejak lahir ya. Dan dia mengatakan bahwa tidak tahu apa dialog di depannya, tapi dia yakin sekali pasti ada pengaruh dari orang dewasa yang di sekitar anak-anak tersebut, sehingga akhirnya ada suatu penyampaian bahasa tubuh atau ucapan dalam live itu yang terkesan bahwa dia tidak peduli dengan ayahnya, kan begitu. Dan juga ada suatu teguran juga ya, teguran keras juga itu kepada orang yang mungkin dianggap berperan sampai ada situasi yang seperti kita lihat dalam postingan Ruben itu. Dia mengatakan bahwa jangan campuri urusan anak-anak saya, kan begitu, jangan kamu intervensi, jangan kamu pengaruhi gitu ya. Minola Sebayang juga mengungkapkan bahwa Ruben Onsu, kliennya, merasa sangat kecewa dan juga merasa heran dengan anaknya yang dalam waktu singkat bisa berubah menjadi orang yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Kondisi itulah yang ditakuti Ruben akan terjadi dan kini sudah terjadi, sehingga selama ini Ruben selalu menanyakan kepada mantan istrinya Sarwendah untuk memenuhi komitmen mereka, yaitu 2-3 hari. Dalam seminggu, anaknya bisa berkumpul dengan Ruben Onsu, ayah mereka. Tetapi, menurut Minola Sebayang, selama ini Sarwendah tetap tidak memberikan suatu kepastian dan mengatakan kalau anak-anaknya selalu ada kesibukan lain. Padahal seyogianya anak-anak meski orang tuanya telah bercerai, mereka tetap diasuh dan dididik oleh ayah dan ibu mereka. Ketika hal itu tidak terpenuhi, maka menurut Minola Sebayang, wajarlah kalau netizen mendesak KPAI agar memberi perhatian atas kasus Ruben versus Sarwendah ini. Dia kecewa, kan saya sudah katakan. Jadi kecewa ya, dan dia artinya itu heran gitu ya, kenapa anaknya dalam waktu yang singkat kok berubah menjadi orang yang seperti yang dia tidak pernah sangka gitu ya. Nah, itu yang membuat Ruben sebenarnya selalu mengupayakan ya dengan cara yang sebenarnya berbicara dengan baik-baik kepada mantan istrinya untuk kapan ini anak-anak memenuhi komitmen yang ada 2-3 hari berkumpul bersama dengan dia. Tapi kan jawaban dari ibunya kan tetap tidak memberikan satu kepastian gitu, dan selalu mengalaskan adanya kesibukan, anak-anaknya sibuk. Nah, apakah yang dimaksud oleh S itu sibuk live ya? Kita nggak ngerti juga gitu. Sehingga
masyarakat juga harus bisa menilainya kan begitu. Apakah ketika ada komunikasi anak-anak sibuk banyak kegiatan, apakah live TikTok malam hari ini juga termasuk kegiatan yang disebutkan oleh ibunya? Jadi kalau memang ini adalah salah satu kegiatan kesibukan yang membuat dia tidak bisa nginep ya 2-3 hari bersama Ruben karena akan mengganggu jadwal live TikTok mereka yang mungkin sudah sangat rutin ya. Jadi ini juga sangat disayangkan dan memang wajar lah ketika kemudian masyarakat dan netizen menjadikan ini sebagai catatan untuk menjadi perhatian KPAI sehingga beberapa yang pasti kalau misalnya kemudian dia tag nama seseorang dan kemudian ada satu teguran artinya kamu juga seorang ayah, kamu pasti paham perasaan seorang ayah dan jangan mengurusi anak saya dan bla bla. Saya kira ini kan satu ungkapan percampuran antara rasa kecewa dan rasa marah ya kan begitu ya. Rasa kecewa dan rasa marah karena ini anak kan masih ada ayahnya yang seharusnya jangan dicampuri oleh orang-orang lain. Karena memang seorang anak itu seyogianya meskipun ayah dan ibunya itu sudah tidak bersama lagi, terpisah oleh perceraian, tapi kan tetap seyogianya seorang anak itu hanya diasuh, dididik oleh ibunya dan juga ayahnya. Itulah makanya kemudian ada satu kondisi pembagian waktu. Ya, pembagian waktu antara kapan bersama dengan ibunya dan kapan bersama dengan ayahnya agar pengajaran dan pengasuhan dari ibu dan ayah itu tetap ada kepada anak tersebut. Tak hanya itu, Minola Sebayang juga menyinggung terkait upaya hukum agar Ruben Onsu mendapatkan hak asuh anaknya secara hukum, seperti apa yang ramai disarankan netizen di sosial media. Hal itu dilakukan pihak Ruben Onsu jika pihak Sarwendah dalam hal ini tidak juga memberikan akses kepada Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya sesuai dengan kesepakatan perceraian. Apalagi, dari kacamata kuasa hukum Ruben Onsu, anak-anak dari buah cinta mantan pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah kondisinya sangat kasihan. Diungkapkan bahwa anak-anak Ruben Onsu saat ini dikelilingi oleh orang dewasa yang tidak dewasa secara mental. Jadi memang saya rasa memang ya sudah seharusnya memang Ruben mulai berpikir ya berpikir fokus bagaimana caranya untuk melakukan upaya untuk mendapatkan hak asuh secara hukum ya. Secara hukum karena memang seperti yang dikatakan bahwa kasihan anak-anak ini disekelilingi oleh orang-orang dewasa yang tidak dewasa gitu loh. Ya, jadi ini yang mungkin menjadi satu hal yang disampaikan dalam bahasa tulisannya itu dan memang dia teks saya dan tadi pagi sebelum saya flight ke luar kota sidang kami sempat berkomunikasi by WhatsApp. Memang dia mengatakan kan begitu. Ini situasi itu kan abang lihat kan gitu lah. Memang ini sering dia sampaikan jauh sebelum masalah itu menjadi membesar. Di sisi lain, psikolog sarankan hal mengejutkan ini untuk setiap konflik seperti yang terjadi antara Sarwendah dan Ruben Onsu. Lantas, apa imbas saran psikolog tersebut terhadap kehidupan anak dari orang tua yang sudah bercerai dan terlibat konflik? Psikolog Sani juga menyoroti terkait cuplikan video live anak Sarwendah yang diposting oleh Ruben Onsu di akun sosial media pribadinya. Menurut Sani, respon kesal atau penolakan yang diberikan oleh anak Ruben Onsu terhadap komentar netizen terkait prahara kedua orang tuanya sangat wajar, karena anak tersebut sudah berada pada fase remaja, di mana menurut psikolog pada fase tersebut, anak bisa saja tengah mengalami banyak tekanan baik dari dalam dirinya akibat perubahan hormon, dari lingkungan pendidikan, pergaulan, bahkan dari keluarga. Pada fase ini, menurut psikolog, anak akan mudah mengalami kelelahan mental sebagai korban atau tak sanggup lagi menerima hal-hal yang negatif terhadap keluarganya. Hal tersebut menurut psikolog bisa juga suatu bentuk dari minta pertolongan atau minta bantuan dari pihak luar agar tidak melanjutkan bicara soal masalah orang tuanya. Jadi memang usia anak 11 tahun itu kan usia yang memasuki usia remaja, ya kan, dimana usia remaja itu tentunya punya juga ketahanan mental tersendiri, ya, dimana
perkembangan remaja itu kan lebih sering ada mungkin pressure di akademis, pressure di pergaulan. Nah, ketika ini ditambah lagi pressure mengenai keluarga atau celotehan netizen terhadap ayahnya, ini pasti akan menambah berat ya di fase remaja mereka ini, fase remaja dia gitu ya, dimana tidak mudah gitu ya menerima omongan negatif terhadap orang tua mereka, yaitu dari hal ini mungkin ayah, dan akan terjadi yang namanya burnout, kelelahan, capek, atau sudah tidak sanggup lagi menerima hal-hal yang negatif terhadap keluarganya. Makanya biasanya ada semacam permohonan nih terhadap netizen untuk tidak lagi membahas masalah ini, tidak menjelekkan atau tidak mengulik lagi keluarganya, yang mana ini bisa saja bentuk dari minta pertolongan, atau kita sebutnya dengan crying for help. Jadi ini sedang meminta bantuan, crying for help, minta bantuan sungguh-sungguh untuk menyetop hal ini supaya tidak lagi dibesar-besarkan atau mungkin ya mereda ya, karena tadi bentuk kelelahan secara mental dari anak sebagai korban. Ya, crying for help itu bisa muncul ketika seorang anak merasakan tadi beban psikologis yang berat, tidak sanggup lagi menerima komentar negatif, dan oleh karena itu makanya dia minta bantuan kepada semua orang untuk paling tidak mereda. Dan ini wajar terjadi pada siapapun di posisi seorang anak, apalagi anak ini memasuki remaja tadi atau fase remaja yang mana sudah cukup juga mengalami perubahan-perubahan secara hormon, mental, psikologis, fisik ya. Dan menurut saya ini suatu bentuk sikap atau keputusan yang sangat wajar ketika anak memang minta bantuan untuk membantunya. Sementara itu, Sani juga menyarankan agar dalam kasus seperti yang terjadi pada mantan pasangan Ruben Onsu versus Sarwenda, agar hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya pasca perceraian tetap dipenuhi. Karena menurutnya, peran orang tua kandung tidak bisa tergantikan. Sani juga mengatakan bahwa jangan sampai anak menjadi korban kedua kali dalam relasi antara orang tuanya. Menurut Sani, jika anak sudah menjadi korban perceraian ayah dan ibunya, jangan sampai anak menjadi korban lagi dari konflik yang terjadi antara ayah dan ibunya pasca terjadi perceraian. Memang saya sih sarankan anak pasca perceraian orang tua tetap bertemu dengan orang tuanya, karena kan tidak bisa tergantikan posisi orang tua kandung ya, baik ibu maupun bapak. Tapi terkadang konflik antara orang tua mereka bisa membuat akhirnya terhambatnya pertemuan anak dengan salah satu orang tua, ya kan? Dan ini yang saya sesali dan saya prihatin, karena jangan sampai anak tuh jadi korban lagi, sudah korban perceraian, korban pula terhambat interaksi yang baik ya antar kedua orang tua mereka tadi. Jadi ya tentunya akan bisa kehilangan figur, kehilangan attachment secara emosional, karena kan anak tuh butuh perhatian, butuh kasih sayang yang tidak tergantikan. Maka dari itu jangan sampai anak kehilangan hak-haknya dia bertemu, berinteraksi, dan mendapatkan perhatian maupun kasih sayang dari orang tuanya. Kebutuhan anak kan bertemu dengan kedua orang tua itu perlu dipenuhi ya, karena kan anak ada rasa rindu, ada rasa ingin diperhatikan, ingin berinteraksi. Jadi ketika misalnya terhambat atau dihambat, maka ya pasti kangennya memuncak, rasa ingin ketemunya pasti akan terus muncul gitu kan. Dan ya pada akhirnya nanti anaknya kalau nggak dipenuhi akan jadi kecewa, akan jadi mungkin ada marah, ada kesal gitu kan, dan bisa jadi bumerang terhadap lingkungan atau orang-orang yang menghambat itu semua gitu. Jadi itu yang dikhawatirkan, jangan sampai terhambatnya pertemuan anak ini dengan ayahnya justru jadi akhirnya bumerang buat orang yang menghambat itu gitu. Nah ini yang dikhawatirkan, jadi akhirnya anak tidak ada lagi trust kepada orang dewasa di sekitarnya, trust pada orang tua, trust terhadap suatu hubungan keluarga gitu kan. Nah jadi yang jelas diharapkan secepat mungkin atau sebisa mungkin bisa bertemu kembali dengan sang ayah. Oke Kak, terakhir Kak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.